Di sepak bola Indonesia, kita sudah lama terbiasa menganggap gelar juara sebagai sebuah kejutan. Musim berganti, peta kekuatan berubah, dan siapapun bisa naik turun dalam waktu singkat. Juara sering dipahami sebagai hasil momentum sesaat, bukan buah dari proses panjang. Tapi perlahan, ada satu klub yang mencoba keluar dari pola itu. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung? Klub ini bukan hanya bicara tentang menang di satu musim, tapi tentang bagaimana bertahan di level atas dari waktu ke waktu. Faktanya, Persib sudah membuktikan itu. 2 musim terakhir, Maung Bandung berhasil mencatatkan back-to-back juara, sesuatu yang tidak datang dengan kebetulan. Dan ketika kompetisi musim ini berjalan, Persib kembali menunjukkan konsistensi dengan tetap berada di papan atas klasemen sementara Super League. Ini penting, karena mempertahankan posisi di level teratas seringkali jauh lebih sulit daripada sekadar mencapainya. Di titik ini, pertanyaannya mulai berubah. Bukan lagi bagaimana Persib bisa juara, melainkan mengapa jika Persib juara lagi. Karena apa yang sedang dibangun Persib bukan sekadar tim kuat untuk satu musim kompetisi, tapi fondasi yang dirancang untuk bertahan lama. Dari lapangan, dari ruang ganti, hingga ke balik layar, Persib sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar perayaan trofi. 2 musim terakhir Persib membuktikan satu hal penting, juara tidak selalu lahir dari permainan sepak bola yang indah, melainkan dari sepak bola yang efektif. Di tangan Bojan Hodak, Persib menjelma menjadi tim yang tahu persis kapan harus bertahan, kapan harus sabar, dan kapan harus mematikan lawan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pendekatan pragmatis yang sering diremehkan, tapi justru sangat relevan di kompetisi panjang seperti Super League, yang dulu kita kenal sebagai Liga 1. Bojan bukan tipe pelatih yang menjual janji untuk pesta gol, melainkan pelatih yang paham satu prinsip dasar sepak bola kompetitif, yaitu konsistensi dan efektivitas akan mengalahkan permainan cantik yang tidak ada ujungnya. Namun, cerita Persib tidak berhenti di 90 menit pertandingan. Ada perubahan besar yang terjadi di balik layar dan seringkali luput dari sorotan. Manajemen Persib mulai berpikir melampaui satu musim kompetisi, bergerak dengan logika klub modern. Pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi salah satu contoh paling jelas dari arah baru ini. Ketika banyak klub besar masih sibuk berpindah-pindah kandang, bernegosiasi soal harga sewa, atau bahkan kesulitan menentukan markas tetap, Persib justru sudah mengamankan rumahnya sendiri untuk jangka waktu yang panjang. Ini bukan keputusan emosional, tapi langkah strategis. Karena klub yang memiliki dan mengelola rumahnya sendiri akan memiliki stabilitas. Dan dalam sepak bola, stabilitas selalu menjadi fondasi paling kokoh untuk terus menjadi juara. Di dalam tim, Persib juga mulai menunjukkan satu hal yang jarang dibicarakan, yaitu kedewasaan dalam memperlakukan pemain. Kisah Ramon Tanque adalah cerminan paling jelas. Di klub sebesar Persib, striker asing yang lama tidak mencetak gol biasanya akan cepat dilabeli pembelian yang gagal. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada ultimatum terbuka, tidak ada penghakiman instan. Proses adaptasi diberi ruang dan kepercayaan dibangun secara perlahan. Pendekatan ini bukan romantisme, melainkan keputusan rasional. Karena tim juara bukan hanya kumpulan pemain berkualitas, tapi kumpulan pemain yang merasa aman secara mental. Dan ketika tekanan sebesar Persib bisa dikelola dengan tepat, performa biasanya akan mengikuti dengan sendirinya. Ambisi Persib pun kini tidak lagi berhenti di batas domestik. Partisipasi di level Asia, apapun hasil akhirnya nanti, ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari proses pembelajaran. Persib tidak hanya ingin hadir, tapi ingin memahami standar. Bagaimana tempo dimainkan, bagaimana detail kecil menentukan hasil, dan bagaimana konsistensi diuji di level yang lebih tinggi. Dalam konteks inilah rumor pemain diaspora dan peningkatan kualitas skuad menjadi sangat masuk akal. Bukan soal mendatangkan nama besar demi sorotan, melainkan menyusun potongan puzzle agar Persib lebih siap secara struktur dan mental. Juara di dalam negeri bukan lagi garis akhir, tapi pijakan untuk naik ke level berikutnya. Yang membuat semua ini semakin menarik, Persib tidak pernah meninggalkan identitasnya. Bobotoh tetap menjadi jantung klub. Atmosfer stadion yang menekan lawan, energi dari tribun,
dan ikatan emosional yang mengalir dari generasi ke generasi masih menjadi kekuatan utama. Bedanya, kini emosi itu tidak lagi berdiri sendiri. Ia dibungkus dalam struktur yang lebih rapi dan lebih terencana. Gairah bertemu perencanaan, tradisi berjalan seiring dengan arah yang jelas. Persib tidak mematikan emosinya, justru menyalurkannya ke jalur yang lebih tepat. Disinilah perbedaan Persib hari ini dengan Persib di masa lalu mulai terasa. Klub ini tidak lagi bergantung pada momentum semusim atau keajaiban di momen tertentu. Ada fondasi yang disiapkan, dari cara tim dibangun, bagaimana tekanan dikelola, hingga bagaimana kegagalan diperlakukan sebagai bagian dari proses, bukan alasan untuk panik. Semua berjalan dengan satu benang merah, yaitu konsistensi. Dan dalam kompetisi sepanjang Super League, konsistensi selalu lebih berharga daripada sensasi sesaat. Maka jika suatu hari Persib kembali mengangkat trofi, itu bukan hasil dari keberuntungan. Bukan pula karena satu atau dua pemain tampil luar biasa. Itu adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang diambil jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Dari ruang rapat, dari arah kebijakan manajemen, dari kesabaran pelatih yang memilih bertahan pada proses, dan dari kepercayaan terhadap struktur yang sedang dibangun. Persib sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari satu musim, lebih besar dari satu generasi pemain. Mereka sedang membangun kebiasaan untuk berada di papan atas, membangun mental untuk tidak mudah puas, dan membangun sistem agar kesuksesan bisa direproduksi, bukan diulang dengan harapan. Dan jika pada akhirnya gelar juara kembali datang, mungkin saat itulah banyak orang akan menyadari semua tanda-tandanya sebenarnya sudah ada sejak lama. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari arah yang jelas dan keberanian untuk mempercayai proses.